Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya, Dr. Agus Sukosanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat ya. Acara ini membahas terkait masalah apa itu penyakit autoimun dan juga sistem imun tubuh kita ya. Nanti silakan join ya, silakan bergabung di acara ini karena 1 jam ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa, sangat menarik ya, tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Dan juga seperti yang sudah-sudah, ini kan masih era pandemi COVID-19, tetap walaupun sekarang memang kasusnya sudah sangat turun drastis ya, tetapi apapun tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan 5M tetap dijalankan, memakai masker dengan benar, mencuci tangan ya, menjaga jarak, menghindari mobilisasi dan menghindari kerumunan ya, itu terbaik. Dan vaksinasi karena ini masih program pemerintah, kita sukseskan ya, harapannya timbul herd immunity sehingga Indonesia bisa bebas atau berdamai dengan COVID dan seluruh dunia juga seperti itu, dan harapannya nanti kita bisa hidup normal kembali ya, new normal. Akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internasional ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya para penyintas autoimun. Berbahagialah, hindari stres ya, karena apapun di era seperti ini stresor tinggi sekali ya, kita sering ya stres, akhirnya depresi dan sebagainya, akhirnya timbul flare ya, makanya jangan sampai flare. Sobat Muardi ya, Sobat Muardi di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya, silahkan join di acara ini karena 1 jam ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Cuman sayang karena kita tidak bisa melihat wajah karena pakainya masker. Nanti bisa dilihat di flyer ini nanti ya. Jadi memang tidak apa-apa ya, nanti bisa wajahnya seperti ini ya, wajahnya. Wajah dokter aku kayak apa sih yang lihat di flyer. Gitu ya, karena sudah waktunya ini jam 9 lebih nih ya. Udara luar agak-agak mendung ya di Solo. Mungkin di tempat lain. Nanti silakan hadir ini mulai dari Aceh, Medan ya sampai Papua nanti. Silakan. Ini harus presensi ini nanti, semua Kalimantan juga ya, presensi Bali ya. Hari ini kita membahas sebuah topik terkait masalah sistem imun tubuh kita ya. Apapun suatu kondisi, sistem imun itu kadang ada bermasalah ya. Salah satunya bisa mengenai jantung, dan nanti salah satunya akan kita bahas di topik pada pagi hari ini ya. Ini otot jantung yang bermasalah ya, mengalami peradangan ya karena akibat gangguan sistem imun tubuh kita. Salah satu penyebabnya, walaupun penyebabnya banyak ya, penyebabnya banyak, tetapi kita bahas terkait masalah gangguan di sistem imun tubuh kita ya. Tidak terlepas dari penyakit autoimun. Dengan narasumber dari bagian jantung ya, karena membahas tentang jantung ini ya. Ini ada dokter ini dokter Pramadya ya, Fardani ya, spesialis jantung pembuluh. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dok, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, selamat pagi dokter Agus. Ya, alhamdulillah sehat ya. Selamat pagi juga untuk sahabat. Oh ini dok, alergi. Iya, ini Sobat Muardi dan penyintas autoimun di Alergi Imunologi Indonesia Solo nih ya. Alergi. Facebook, Instagram, kemudian Sobat Muardi. Mungkin disapa dulu nih. Ya, selamat pagi para sahabat Muardi dan juga para sahabat penyintas autoimun di nasional, terutama juga yang di Solo. Ya, mari kita diskusi pagi ini ya dok, tentang kesehatan jantung yang terkait dengan problem autoimun. Ya. Mungkin mengenalkan diri dok, soalnya kan mungkin Sobat Muardi dan penyintas belum kenal nih. Ya, karena kan saya Dr. Pramadya Fardani Mustafiza, spesialis jantung pembuluh darah dari bagian jantung Muardi. Mungkin biar lebih singkat dipanggil aja Dr. Pram biasanya. Dr. Pram? Iya. Pram itu laki kan? Ya, justru lebih ear catching dan eye catching dok, jadi gampang diingat dok. Ya Dr. Pram ya, dari spesialis jantung ya, dari di bagian rumah sakit Dr. Muardi ya. Iya. Gimana aktivitasnya dok? Ini harian semenjak COVID ini gimana kemarin? Ini tetap olahraga, tetap apapun? Ya, kalau olahraga iya dok ya, cuma mungkin memang frekuensinya nggak sesering yang dulu. Ya. Dan sekarang pun jumlah pasien di rumah sakit pun juga sudah mulai meningkat. Jadi memang kalau dulu pada takut untuk kontrol, nah sekarang sudah mulai lagi pada kontrol. Itu kan lebih baik dok daripada takut kontrol malah nanti terjadi perburukan penyakitnya di rumah. Jadi
Seperti itu ya. Jadi yang meningkat itu adalah kunjungan pasien bukan COVID ya. Yang bukan COVID mengalami kunjungan memang karena seiring waktu terus sudah seperti ini ya kondisinya. Ya alhamdulillah sih udah agak membaik. Jadi kita ya berharap semuanya terkontrol dengan baik ya. Nggak ada sesuatu. Dok ini dan juga ini mungkin kita tanya ini mungkin punya hobi apa, mungkin bisa nanya hobinya apa ini? Apa memasak apa ini? Ya kalau hobi saya adalah pertama kulineran, ya kelihatan dari badannya juga ya dok. Kuliner itu maksudnya beli atau gimana nih? Ya coba. Jadi spot yang khas tuh mana kayak gitu-gitu. Saya Kemudian kira kulineran itu maksudnya itu masak, tapi ternyata enggak makan. lebih gampang makan daripada masak dok. Iya, apa ya? Terus juga apa? Sebenarnya kalau pas nggak pandemi sih seneng traveling, jadi pergi-pergi ke tempat ya Indonesia itu kan kaya ya dok ya, kayak gitu. Jadi banyak tempat bagus sebenarnya. Iya, memang enggak kalah. Memang sebenarnya bagus-bagus kita negara tropis banyak pohonnya ya. Oh di negara-negara dan kita bernegara dengan pohon ya. Ya mohon maaf misalnya kalau di Eropa kan pohonnya cuma itu aja jenisnya. Kalau kita kan banyak sekali, variasinya banyak sekali. Nanti bingung nama aja nggak tahu. Dok, kita hari ini memang satu jam ke depan di acara Sang Kopi Hangat kita akan bahas sebuah topik yang nggak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya karena acara Sang Kopi Hangat ini khusus di autoimun tentang sistem imun juga dan organ-organ yang terkait terkena imbasnya ya. Hari ini kita akan membahas, ini judulnya juga agak sulit nih mungkin Sobat Muati dan penyintas juga agak sulit nih. Namanya apa sih sebenarnya? Myokarditis giant cell itu apa sih sebenarnya kan? Mungkin Dokter Pram nih bisa menyampaikan dulu nih sebenarnya sekilas tentang masalah sebenarnya myokarditis itu apa, terus yang giant cell itu yang bagaimana sih? Jadi kalau myokarditis itu kan sebenarnya dari bahasa myokard yang artinya otot jantung dan itis peradangan. Artinya terjadi suatu peradangan di otot-otot jantung. Itu secara global dan seperti tadi Dokter Agus juga sudah sampaikan, penyebabnya bisa banyak. Paling sering itu infeksi virus, autoimun ataupun bisa karena suatu drug toksik. Misalnya orang-orang yang memakai kokain, amfetamin, itu ada resiko terjadi cedera dan peradangan pada otot-otot jantungnya. Nah, kalau giant cell myokarditis ini, jadi suatu bentuk myokarditis yang lebih khas. Ya, dengan nanti kan kalau orang itu kan diperiksa ya dok di bawah mikroskop. Oh, karakternya memang banyak infiltrasi sel-sel giant atau sel-sel imun itu yang di dalam otot-otot jantungnya. Dan memang efeknya pun, jadi sebenarnya gini dok, myokarditis itu spektrum gejalanya itu bisa yang ringan aja sampai yang berat. Nah, giant cell ini salah satu bentuk myokarditis yang gejala klinisnya tuh berat. Jadi dia gejalanya berat, cepat memburuknya dok. Dan seringnya memang yang terkena adalah orang-orang yang usia muda atau usia pertengahan. Dan sebenarnya dari 20% kasus giant cell myokarditis itu ternyata terkait dengan pasien yang sudah memiliki autoimun, walaupun sisanya banyak yang idiopatik ataupun tidak diketahui penyebabnya. Gitu. Jadi itu ya, jadi Sobat Muati penyintas autoimun bahwasanya ini otot jantungnya yang mengalami peradangan ya, penyebabnya tadi sudah banyak. Dan dok ini kira-kira lebih banyak mana nih, laki atau perempuan ini? Kan dia pada tanya ini. Iya dok. Kalau dari literatur yang saya baca, sebenarnya secara global angka kejadian giant cell ini sangat kecil dok. Jadi dari sekitar 1 sampai 5 dari hasil autopsi, ini autopsi ya dok, karena datanya memang tidak banyak, itu setelah diperiksa histopatologi itu 1 dari 5 dari 10.000 yang dilakukan autopsi itu hasilnya giant cell. Seperti itu. Nah, kemudian itu dok, dan kalau 1 dari 5 sekitar 20%-nya itu relatif dengan autoimun. Ya, berarti itu ya. Jadi sebenarnya kecil ya, prevalensi kecil sekali. Dan ini kalau bisa ditanya, ya memang belum, enggak ini ya, orang jarang tahu juga ya. Nah terus ini tadi ada sekalian jawab ini dulu dengan gejalanya nih. Gejalanya ini gimana nih? Gejalanya untuk yang giant ini, giant cell myokarditis. Mungkin myokarditis dulu ya dia. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi karena itu myokarditis artinya terjadi peradangan dan cedera pada otot jantung, gejalanya akan mimicking atau sama seperti penyakit jantung lainnya. Jadi ada beberapa yang manifestasi atau gejalanya orang kayak serangan jantung. Ada seperti gagal jantung akut, gangguan blok jantung, jadi denyut jantungnya itu sangat rendah dan sumbernya tidak normal, ataupun
seperti namanya tuh ventricular arrhythmia. Jadi kelainan irama jantung yang ganas yang berasal dari otot jantung. Karena seperti kita ketahui bahwa miokard atau otot jantung itu kan fungsinya sangat banyak. Salah satunya dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia terganggu, ada gangguan pompa akut, maka dapat muncul sebagai gagal jantung akut. Mungkin pasien tiba-tiba sesak mendadak seperti kayak mau tenggelam, kayak gitu kan. Intinya nafasnya cepat ya, seperti kayak tenggelam kayak gitu. Atau justru kayak orang serangan jantung, mungkin dia kayak ngerasa dadanya kayak ditindih, ditimpa gajah, kayak gitu, terus keringet dingin. Atau justru dia pingsan karena denyutnya rendah, ataupun dia berdebar-debar. Nah, spektrum atau gejala yang paling berat adalah itu tiba-tiba meninggal mendadak. Seperti itu dok. Jadi seperti yang saya bilang bahwa peradangan otot jantung itu gejalanya mulai dari yang ringan sampai berat. Tapi pada pasien yang terbukti giant cell myocarditis, kalau dirunut ke belakang, mereka rata-rata gejalanya itu gejala-gejala yang berat seperti itu. Memang berat ya. Jadi mirip-mirip yang lain ya. Jadi mirip penyakit jantung lain. Cuman kalau khasnya juga enggak khas ya, karena mirip yang lain ya juga ya. Ya. Kalau mungkin ada khasnya sekali kalau yang radang jantung ini, misalnya kayak dok apa mirip dengan angin duduk gitu kan? Nah kalau gini dok, kalau misalnya kita bicara myokarditis umumnya dulu ya. Okay. Myokarditis itu kita bisa curigai ketika kita dapat pasien nih, misalnya pasien usia muda, kok gejalanya serangan jantung, rekam jantungnya serangan jantung, atau dia keluhannya gagal jantung akut, tapi kan pasiennya itu masih muda, tidak ada faktor risiko seperti dia merokok ataupun yang diabetes, kolesterol tinggi, intinya tuh muda dan sehat. Terus tiba-tiba kok mengalami gangguan atau penyakit jantung yang berat. Nah, kita harus mikirkan di sini. Nah, terus kita harus tarik dulu, kira-kira ada kemungkinan infeksi nggak? Makanya kita tanya, ada nggak sih riwayat kayak common flu yang dalam berapa minggu yang lalu? Nah, atau enggak kita juga harus tanya, apakah pasien ini memiliki sakit-sakit autoimun. Ya, memang seringnya kalau udah ketemu pasien muda dengan riwayat sehat ataupun nggak ada faktor risiko jantung lainnya, mengalami gangguan jantung yang sangat berat, nah kita harus mikirkan namanya myokarditis. Nah, lantas tadi kan kita bilang, oh ini kemungkinan myokarditis nih, kita bisa cek. Sebenarnya kalau untuk myokarditis itu gold standarnya adalah endomyocardial biopsi dok. Cuma ya memang sangat mungkin di Indonesia itu belum familiar karena alatnya belum ada, tapi sudah mulai di teman-teman di barat, di Jakarta dan Bandung. Ya semoga nanti Solo segera ya dok ya, tapi ya semoga nggak ada pasiennya juga dok, alatnya ada tapi pasiennya jangan sampai ada. Iya kalau ada sih memang berat ya, memang kemungkinan meninggal besar ya. Iya dok, jadi gini dok, kalau pasien-pasien giant cell ini ya, jadi yang myokarditis ini karena progresnya worsening-nya cepat, kadang sering meninggalnya karena apa? Karena kita delay atau terlambat menegakkan bahwa ini suatu giant cell myokarditis. Karena bedanya apa dengan myokarditis lain? Kalau myokarditis lain mungkin sel infeksi ya, infeksinya lewat, terus kita perkuat dengan optimal terapi dari jantung, dia akan baik, bahkan healing sendirinya. Tapi kalau orang-orang dengan GCM ini, karena kita delay, justru obat utamanya adalah suatu imunosupresan. Nah, kadang kan kita kalau kita nggak tegak diagnostiknya, akhirnya kita kan nggak ragu ya dok untuk memberikan. Itulah sebenarnya yang kenapa angka kematian tinggi, ya karena itu delaynya itu di luar negeri pun juga dok. Banyak kan kenapa makanya hasil dari insidensinya itu didapatkan setelah autopsi, artinya setelah pasien meninggal. Hanya sekitar 50% kasus yang tegak ya dengan IMB itu, yang sudah dilakukan IMB. Seperti memang itu dokter. Ya memang ya semoga sih tidak ada kasus, tapi intinya pokoknya kalau ada pun ya, apalagi kalau sudah punya bakat autoimun ya, mengalami nyeri sesak dadanya, perlu dipikirkan itu. Dan itu nanti tim dok untuk yang pemeriksaan yang bisa dok kan apa? Yang kalau dengan di echo itu kelihatan kan? Ya. Jadi kalau echo ya karena ada pemberatan fungsi ventrikel kiri, biasanya dia kalau kita echo pompa jantungnya turun dok. Orang normal mungkin di atas 55% dan itu dia mungkin di bawah 40 atau di bawah 30% yang terjadi mendadak. Ini kuncinya pemberatannya makin berat dan mendadak. Kemudian tanpa ada riwayat faktor risiko jantung sebelumnya. Terus selain pompanya turun, bisa jadi bilik jantungnya membesar. Jadi jantungnya kayak bengkak, pompanya turun. Nah kalau kita cek darah pun,
parameter-parameter yang menunjukkan adanya peradangan ya seperti CRP itu juga meningkat. Terus parameter yang menunjukkan cedera jantung yang kalau kita sering cek di orang sakit serangan jantung tuh kayak HSCRP juga meningkat seperti itu. Nah, sebenarnya kalau memang kita yakin ini ke arah miokarditis, ada sih non-invasif yang bisa kita lakukan yaitu MRI jantung dengan kontras. Nah, kalau di situ nanti dengan MRI dan kita kasih kontras, nanti di otot jantung tuh akan terlihat spot-spot atau peci-peci mana yang kalau diberi kontras kok dia lambat, nggak kayak sel yang sehat. Nah, disitulah kita pikir, oh ya ini berarti ke arah dengan adanya gambaran pembengkakan otot jantung, lokasinya berarti kita bisa mengarahkan ke miokarditis. Nah, setelah itu baru kita cari, ini miokarditisnya kayak mana nih? Infeksi, atau imun, atau mundrak, hingga anamnesis ya yang lengkap kepada pasien sangat kita butuhkan. Ya betul sekali, seperti ini yang memang ya pokoknya kalau ada keluhan itu kontrol ya pemeriksaan nanti pemeriksaan yang untuk penunjangnya kan berbagai macam yang akan dilakukan dan nanti diarahkan oleh dokternya, nanti datang aja ke rumah sakit Dr. Matia kan seperti itu. Ini memang gejala GCM tadi sudah ya, terus tadi kita sapa dari Jombang ya, sudah dari atas nih, Jombang udah hadir ya, oke. Ini halo Dr. Pram, Dr. Agus ya, selamat pagi, oke juga Mas Tan ya. Terus tadi juga dari semuanya yang sudah hadir ya. Nanti ini yang belum kan yang dari luar namanya. Ini oh ini ada dari Zainuri Hanif nih, mantap Bu Dokter nih. Mungkin dari siapa nih? Di sini. Ya, untuk yang dari data nih, data Ivona sekalian ini. Dok, kalau ada saudara yang GCM nih, jansel miokarditis, apakah kita berpotensi mengalami juga ini? Maksudnya ini diturunkan ya, Dr. Sunarto enggak nih? Iya, Dok. Jadi kalau diturunkan sih enggak, Dok. Nah, kecuali sama-sama autoimunnya nih. Jadi sebenarnya orang-orang di autoimun itu dia punya potensi 20% ya dari seorang yang GCM itu. Nah, tapi kalaupun ada memang insidensi yang benar-benar orang sehat dia kena GCM, itu namanya dia idiopatik GCM. Tapi kalaupun dia diturunkan karena hereditas genetik tidak. Enggak ya. Jadi tidak ada ya potensi sih enggak ya, kecuali tadi sudah sampaikan Dokter Pram tadi ya, Mbak Dita, bahwasanya kalau tadi ada autoimun, kemungkinan besar ya, karena kan autoimun bisa ada faktor genetik, cuman memang tidak dominan ya, sebenarnya nggak dominan amat, cuman memang punya bakat kan, namanya bakat seperti orang sakit gula, orang tuanya gula atau hipertensi, tekanan darah tinggi kan, anak keturunan mesti ada, tapi kan tidak semuanya terkena, jadi kemungkinan sih ada, tapi ya tadi kita lihat dari apakah memang dia punya bakat atau tidak ya. Ini kan dari Mbak Dita ya, Dita Ivona. Oh, dari Jati Bagus Mahardika nih. Pagi dokter. Dok, adik saya mantan pengguna narkoba nih. Apakah masih ada risiko terkena GCM nih? Karena masih sering berdebar-debar katanya nih. Gimana nih? Ya, Dok. Jadi memang beberapa jenis narkoba, yang tadi sudah bilang seperti kokain, amfetamin, dia itu memang ada resiko menyebabkan injury miokard. Ya, seringnya memang cocaine abuse, yang nanti dia bisa bikin selain miokarditis serangan jantung juga, ataupun dia diseksi aorta. Nah, tapi biasanya ketika dia masih on duration penggunaan. Nah, kalau misalnya masih berdebar-debar, ada baiknya justru kita pastikan dulu, kita periksakan, kita cek berdebar-debarnya itu apakah memang iramanya itu masih normal. Kayak kita ya, misalnya habis olahraga, kan kita berdebar-debar, tapi itu masih dari sumber irama jantung yang normal. Atau justru efek yang dulu membuat ada kayak fokus-fokus listrik jantung yang di luar tracknya, yang membuat keluhannya seperti itu. Jadi memang untuk Mas Jati ada baiknya kalau memang ada riwayat berdebar diperiksakan dulu untuk kita pastikan ada nggak sih gangguan struktur jantungnya dan gangguan kelistrikan jantung. Tapi kalau spesifik GCM terkait narkoba belum ada test report ataupun penelitian yang menyatakan itu. Tapi yang jelas kalau pengguna narkoba itu peradangan jantung atau miokardis secara global seperti itu. Jadi bisa yang jelas adalah kontrol yang terbaik ya. Apapun kan namanya masih keluhan ya. Keluhan nanti yang lebih pasnya kan nanti lebih pastinya biar dievaluasi nanti kan nanti apakah suatu bagian dari miokarditis GCM tadi atau bukan ya. Lebih bagus itulah ini ya alhamdulillah ini kan sudah tidak narkoba lagi ya berarti ya. Bagus ya. Semoga sih
seterusnya nih, tidak kena narkoba nih. Terus ini dari Dewangga Harit nih ya. Pagi dokter, apakah GCM ini juga bisa timbul karena infeksi virus nih? Misal terkena COVID gitu, apakah kemudian bisa memicu GCM, dok? Oke, jadi gini Mas Dewangga, mungkin saya jelaskan lagi bahwa payung besarnya itu namanya miokarditis. Nah, di mana salah satu bagian dari miokarditis itu adalah GCM. Nah, kalau GCM ini seringnya karena dia related autoimun, jadi sel limfosit T tubuh yang berlebihan ataupun idiopatik. Nah, kalau infeksi virus COVID pun juga bisa membuat miokarditis, tapi bukan yang GCM seperti itu. Jadi ibarat itu kepala ya, kepala itu miokarditis, dia punya cabang-cabang, ada miokarditis karena virus, harus kemudian autoimun, ataupun drug toxicity, di mana GCM itu masuk ke autoimun. Jadi kalau infeksi virus COVID bisa bikin miokarditis bisa, tapi bukan jenis yang GCM. Gitu. Ya. Bisa lah ya. Bisa miokarditis. Gini, memang COVID ini saya alami sendiri memang banyak sekali ya. Jadi memang COVID ini memang virus yang sangat unik sekali karena saya punya pasien beberapa memang awalnya memang sudah punya bakat si autoimun. Jadi setelah terkena COVID itu nanti autoimunnya muncul, terus atopinya, alerginya juga muncul ya, bisa. Saya punya pasien beberapa seperti itu semuanya. Jadi memang COVID ini kekuatannya ya sangat luar biasa. Ini juga bisa nanti kalau kena jantung juga masih bisa. Semua organ, tidak hanya jantung ya, dok ya. Iya, semua organ. Semua organ bisa terkena, jadi mengalami peradangan ya, karena namanya COVID kan dia efeknya kan menyeluruh sistemik ya, menyeluruh. Jadi bisa kena jantung, tadi sudah sampaikan dokter Pram ya, dan juga yang kena yang lain, kena otot, kena saraf, kena hati, kena paru, sampai kena otak pun juga bisa semuanya. Ya, sistem imun tubuh kita juga terkena ini. Makanya yang terbaik adalah kalau bisa jangan sampai kena COVID itu aja nomor satu ya. Tetap prokes. Dengan apa? Prokes 5M plus vaksinasi. Ya, itu tetap. Dan biasanya seperti saran saya dulu kan ada 3B ini, berdoa, beristighfar, sama bersedekah. Itu salah. Moga-moga kita berusaha ya, ikhtiar. Dari tadi hari ini nih, pengobatan untuk GCM ini seperti apa ya, dok? Apakah perlu jangka waktu lama? Memang kita tadi belum bahas ini. Pertanyaannya bagus-bagus ya, dok. Ini memang yang tanya emang benar-benar nyimak berarti ini. Iya, betul sekali. Jadi gini untuk Mbak Betari ya. Jadi GCM, kalau saya bilang ya spesifik GCM ya. Kalau GCM itu kan berarti intinya salah satu bentuk peradangan jantung yang berat ya. Nah, terapinya juga yang jadi gini, karena dia itu sifat merusaknya, kerusakannya itu cepat dan progresif. Memang rata-rata pasiennya angka harapan hidupnya tidak tinggi. Ataupun ketika dia bisa tidak sampai meninggal, biasanya sampai kita pasang namanya alat pacu jantung. Alat pacu jantung, ataupun dengan tujuan akhirnya adalah dilakukan transplantasi jantung. Nah, tapi memang sekali lagi transplantasi jantung itu belum familiar di Indonesia, dan mungkin angka GCM di Indonesia juga belum ada, dok. Antara memang nggak ada kasusnya atau memang belum terlaporkan seperti itu. Jadi kalau untuk GCM sendiri ya, kita spesifik bahas miokarditis jenis GCM ini, karena sifatnya itu merusaknya sangat cepat, beberapa pasien itu udah kita optimalkan dengan imunosupresan juga, dia mungkin untuk gejala gagal jantungnya udah nggak ada. Yang sering muncul adalah tadi aritmia jantungnya, yang membuat jantungnya itu kalau orang bilang kalau orang nonton sinetronnya harus dijepret gitu loh, kayak di shock. Nah, itu dipasang alat di dalam jantung, nanti baterainya di dalam bawah kulit, yang dia kalau muncul irama-irama yang bahaya itu dikenali alatnya akan jepret kayak gitu. Nah, tapi juga banyak case report pasien yang sudah diterapi imunosupresan, sudah dipasang ICD namanya, dok ya, alat defibrilator yang ditanam itu, masih merasakan masih terjadi badai atau serangan aritmia jantung yang berlebihan, sudah dikombinasi obat, sehingga kadang kita perlu nih namanya fokus-fokus yang abnormal di jantung itu kita ablasi atau kita solder. Tapi pun itu juga bukan hal yang mudah, karena rata-rata kalau GCM itu spot-spotnya terlalu banyak. Nah, memang tujuan akhirnya ketika memang harapan hidupnya, istilah quality of life-nya turun, pasiennya kondisinya memburuk, memang tujuan akhirnya adalah transplantasi jantung. Seperti itu, dokter. Transplantasi jantung ini memang agak sulit juga ya, di mana mendapatkan agak sulit juga ya. Ini pengalaman dari sepengetahuan dokter Pram tentang transplantasi jantung gimana, dok? Ini apakah
sudah banyak yang dilakukan untuk kasus-kasus ini atau gimana? Dan angka harapan hidupnya setelah ditransfer gimana? Jadi dari literatur yang saya baca, yang sering mengupload atau mempublikasi tentang GCM ini rata-rata daerah Eropa Utara, dokter. Jadi kayak Finlandia, gitu kan. Dan di sana pun rentang kasus antara 20 tahun terakhir tuh, dari waktu itu referensinya diterbit tahun 2011 ya. Itu kasusnya hanya sekitar 36. Nah, dari 36 pasien itu hanya sekitar 3 pasien yang akhirnya lanjut ke transplantasi jantung. Sisanya kenapa? Sisanya gimana? Sisanya ya meninggal atau enggak ya udah cukup dengan pemasangan alat pacu jantung biasa yang dibantu dengan imunosupresan, ya dia bisa menekan angkanya itu. 3 pun akhirnya ya bisa hidup ya. Ya tapi tetap transplantasi. Ini agak sulit ya. Jadi apalagi kalau sudah basicnya ya. Jadi tergantung juga penyakit yang awalnya apa. Kalau memang autoimun agak sulit juga karena autoimun sudah dengan sistem imun seperti itu ditransfer sepertinya kan agak sulit ya. Mungkin penyebab yang di luar autoimun ini mungkin agak-agak ya bisa lah ya. Agak infeksi misalnya infeksi terkontrol baik nanti iya membaik. Iya membaik kan. Jadi memang tergantung juga masalah penyebabnya ya dok. Ini dari Mbak Gia Ajeng nih, dok bagaimana jika kita terlambat menyadari bahwa mengalami GCM nih, apa dampaknya dan apakah tetap masih bisa tertangani dok? Ya. Baik Mbak Gia, jadi kalau GCM ya kalau GCM itu adalah bentuk miokarditis yang paling jelek ya, paling buruk kondisinya itu rata-rata jarang terlambat karena begitu ada keluar pasti pasiennya ke rumah sakit. Nggak mungkin pasiennya keroan dulu itu pasti nggak, karena begitu dahsyatnya gejala yang muncul pasti pasien akan mencari pertolongan ke rumah sakit ya. Beda dengan orang yang kadang kalau mungkin serangan jantung biasa dia masih saya keroan dulu kayak gitu. Nggak, biasanya jarang mereka terdelay, apalagi rata-rata pasiennya usia muda. Orang tuh pasti akan ngeh, ini muda kok saya kayak gini, pasti something yang nggak beres. Akhirnya nggak pernah sih ada yang late ke rumah sakit, itu nggak ada. Cuma memang kendalanya adalah bahkan di luar negeri pun yang sering delay adalah menegakkan GCM-nya. Jadi dianggapnya sebagai spektrum miokarditis yang biasa. Kita kasih terapi-terapi obat jantung yang optimal. Nah itu yang jadi clue untuk kita para klinisi ya dok. Kita udah benar-benar melakukan guideline directed medical therapy. Udah benar-benar sesuai guideline, kita optimalkan. Kok masih refraktor? Refraktor itu artinya kok nggak baik-baik gitu ya. Padahal harus dimaksimalkan. Nah, kita harus mikir dengan gejala sebegini buruknya, tidak respon terhadap terapi. Nah, kita harus mikirkan jangan-jangan ini suatu giant cell myocarditis. Nah, di situ butuh sebenarnya kita misalnya lebih lanjut MRI, endomyocardial biopsi sampai tegak. Nah, ketika tegak mainkan imunosupresannya bersamaan dengan obat-obat jantungnya. Kayak gitu. Jadi itu ya, memang ya semoga sih tidak terkena semua. Karena memang sulit ya. Satu sulit, kedua kali berat juga ya. Dan prognosisnya juga jelek nih kan, jelek. Jadi apapun kalau bisa jangan sampai terkena ya. Dengan apa pola hidup sehari segala macam. Kalau punya autoimun ya berarti autoimun harus terkontrol. Terkontrol, nah itu. Kalau nggak terkontrol, pokoknya hindari berbahagia, hindari stres. Yang terpenting itu. Pesan saya itu kalau untuk sobat mengerti dan penyintas autoimun kan pesan saya seperti itu. Tapi itu mudah diucapkan tapi sulit, ya kan dokter Pram. Namanya orang sekarang stresnya tinggi. Ini dari Mbak Niken Larasati ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dok ya. Biasanya yang mengalami GCM sebenarnya bukan GMC ya. Ini dengan jenis autoimun apa ya dok ini? Ini dari penyintas ini. Baik Mbak Niken, jadi bagus pertanyaannya. Sebenarnya miokarditis ini semuanya bisa, yang penting sistemik autoimun disease. Tapi memang kasus terbaiknya tuh dari literatur yang di luar negeri ya Mbak, sekali lagi karena di Indonesia belum ada data, itu memang yang SLE. Yang lupus ya, yang paling banyak. Karena memang sebenarnya datanya memang ini, ya. Datanya memang belum ada ya, belum ada terlaporkan. Kalau di luar negeri biasanya juga masih lupus ya. Ya, tapi memang itu hanya 20% dok, sisanya tuh idiopatik justru. Iya. Nggak jelas juga kayak gitu. Jelas. Inilah sebagai tantangan untuk di medis ya, di kesehatan. Jadi bahwasanya banyak hal yang sebenarnya itu masih jadi tanda tanya kan, idiopatik. Jadi makanya kalau ini untuk sobat modi dan penyintas autoimun bahwasanya istilah idiopatik itu sebenarnya memang kita masih belum tahu dengan pasti itu namanya di idiopatik ya. Jadi dengan belum paham idiopatik itu apa. Oh iya, intinya memang. Jadi itu ya. Kita belum diketahui dengan pasti ya, disebut idiopatik.
Dan ditengarai 20% kan penyebab yang dari autoimun ya. Autoimun jenis apa? Adalah autoimun jenis yang sistemik, yang sering ada sistemik. Sistemik itu yang klasikal sistemik autoimun itu contohnya ada lupus, ada Sjogren syndrome, kemudian rheumatoid arthritis ya, polymyositis, dermatomyositis, sistemik, MSIS dan sebagainya, MCPD, CIDP ya. Itu yang memang nantinya bisa manifestasi atau mewujudkan suatu adanya peradangan di otot jantung dan otot-otot yang lain, tidak hanya di otot jantung ya. Jadi ini yang jelas Mbak Niken seorang penyintas nanti ya ini kontrol autoimunnya dengan baik ya. Dengan apa? Dengan yang tadi, dengan pokoknya dengan pola hidup yang bagus, dengan minum obat rutin. Biasanya kalau minum obat rutin kan juga bosan ya dok ya? Iya, tidak dipungkiri dok. Bertahun-tahun ya sekarang ya kalau minum obat bertahun-tahun juga akhirnya capek ya. Ini dari dari Instagram Mbak, dari Instagram dulu. Dari ini yang atasnya ada, ini udah atas ini. Dari tadi atas yang tadi. Oh ya, pengobatan sudah. Terus ini dari berapa tadi? Dari Topan nih, Mas Topan Wicaksono ya. Dok, untuk orang yang tidak autoimun nih, seberapa besar risikonya mengalami GCM nih? Apakah kita bisa mencegahnya dok? Nah ini bagus nih. Baik Mas Topan, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, orang yang tidak autoimun itu tetap ada resiko kena GCM. Tapi perlu diketahui juga sebenarnya angka kejadian GCM itu sangat kecil. Jadi hanya 1 sampai 5 dari 10.000 pasien yang mengalami myokarditis. Jadi dari orang yang myokarditis 10.000, hanya 1 sampai 5 yang mengalami GCM. Dan tetap ada kemungkinan, ya tadi saya bilang, karena ada 80% tuh yang belum jelas penyebabnya apa pada orang yang sehat. Jadi ada suatu kasus ini di daerah, kalau nggak salah di Eropa Timur, itu wanita ini sehat sekali, tidak ada riwayat apapun, 24 tahun, datang tiba-tiba dengan gejala gagal jantung akut yang berat, terus kemudian ventricle arrhythmia ya, jadi gangguan irama jantung yang ganas. Orang nggak ada pikiran ke sana awalnya, mungkin hanya infeksi miokarditis, sudah di screening infeksi autoimun tidak ada semua. Nah, tapi mereka bisa melakukan biopsi, lah gambarannya itu GCM. Tapi pasien ini nggak ada background penyakit sebelumnya, jadi ya masalah bisa dicegah, tidak bisa. Gitu. Ya bisa dicegah kalau yang jelas seperti tadi dokter Agus juga bilang, orang-orang dengan autoimun ya harus rutin kontrol ya dok, kayak gitu. Seperti itulah, yang penting hidup sehat. Infeksi juga jangan sering kena flu juga ya, hati-hati ya. Makanya nanti apapun yang penyebabnya kan salah satunya virus yang agak sulitnya. Virus COVID, virus yang flu juga bisa. Virus-virus lain juga ya masih mungkin, karena makanya memang karena ilmu kita masih terbatas ya. Jadi dimungkinkan ditengarai virus, infeksi-infeksi selain yang lain, ada virus juga bisa menyebabkan myokarditis ya. Iya dok. Tapi mungkin bukan jenis yang giant cell, ya, tapi yang virus yang myokarditis biasa pun. Kalau myokarditis biasa juga sakit loh ya. Mendingan jangan sampai, makanya sebisa mungkin hidup sehat. Ya, tapi memang sulit ya, tapi tidak apa-apa, tetap harus kita saling mengingatkan lah ya. Nanti sobat mau ingatkan kita ingatkan. Ya kan, sama-sama saling ingatkan. Namanya manusia lupa kadang ya. Pak dokter gimana nggak ya? Nanti ingatkan tidak apa-apa ya. Topan Wicaksono ya, dari sekarang dari Mbak Dewi Nur dua-dua nih. Dok, mau tanya apa penyebab pusing pada orang multiple sclerosis nih? Wah ini ya di luar topik. MS ya, multiple sclerosis ya. Tadi saya mikirnya MS itu mitral stenosis. Oh iya. Aja. Ini MS-nya yang mana? Kalau mungkin dari autoimun mungkin ke multiple sclerosis ya dok ya. Atau memang nanti kalau mitral stenosis ya mungkin jangan. Mitral stenosis dulu ini apa-apa. Oh iya, nanti kalau yang MS yang lainnya dokter aja yang jelaskannya lebih. Kalau misalnya tuh MS-nya ini artinya itu mitral stenosis ya, jadi suatu kekakuan katup jantung sehingga pas buka itu jalannya sempit. Ya bisa jadi pusingnya karena apa? Karena kan jantung itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh Mbak. Nah kalau ibarat nih pintunya itu sempit, yang keluar kan cuma dikit, sehingga yang aliran ke otaknya pun juga berkurang, sehingga mungkin dia sering pusing ataupun pingsan. Itu kalau MS-nya mitral stenosis. Kalau multiple sclerosis dokter. Ya betul, bagus sekali. Jadi tadi cara paling gampang tadi dokter paham betul ya. Tadi memang intinya normalnya misalnya yang masuk otak itu 100, sekarang tinggal 50. Jadi orang sering pusing, itu aja. Makanya itu aliran darah karena klepnya, katupnya kan keras, kaku ya. Jadi nggak bisa elastis lagi. Nah sekarang kalau yang multiple sclerosis juga bisa ya. Multiple sclerosis masih mungkin namanya juga autoimun ya. Autoimun di mana-mana.
multiple sclerosis sering didapatkan juga tadi area-area di otak juga ada ya tadi bercak-bercak notah-notah seperti itu juga. Nah itu kan juga bisa menyebabkan gangguan hantaran di sana, terus bisa pusing lah. Intinya kan jantung punya listrik, otak juga punya listrik, ya kan? Nah, kalau ada notah-notah tadi kalau di dokter Tan sampaikan kalau di jantung tadi ada ototnya yang ada notah-notah yang mati kan mengganggu semuanya. Nah itu juga di otak juga sama sebenarnya. Jadi sering pusing juga. Kalau di jantung bukan pusing kan di jantung pun ada pusing, jadi jantungnya merasa berat kerjanya lah. Ini otaknya juga berat kerjanya akan jadi pusing ya. Terbanyak seperti itu ya. Nanti kalau ini yang gitu ya Mbak Dewi Nur, ini yang multiple sclerosis atau yang mitral stenosis, makanya saya juga bingung. Kita bisa jawab dua-duanya tidak apa-apa ya. Triono Ananca ya, Dok, izin bertanya, apakah ketika di assessment dokter katanya ada pembengkakan jantung, apakah pembengkakan jantung itu GCM? Ini bagus sekali nih pertanyaan juga nih. Baik, Mas Trio ini ya. Nah, jadi kalau pembengkakan jantung itu tidak selalu GCM ya. Wong GCM itu juga wujudnya nggak selalu pembengkakan jantung. Bisa jantungnya nggak bengkak tapi terjadi irama aritmia jantung atau irama jantung nggak normal yang ganas. Nah, kalau pembengkakan jantung itu kalau orang awam mungkin sering kita kalau di medis istilahnya gagal jantung. Jadi jantungnya bengkak, bisa jadi pompanya turun, bisa enggak. Nah, itu related banyak hal, bisa terkait orang yang hipertensi lama, orang dengan ada gangguan katup jantung, ataupun orang dengan riwayat penyakit koroner sebelumnya. Jadi kalau pembengkakan jantung tuh istilahnya jantungnya tuh gede, pompanya bisa turun bisa enggak, yang penyebabnya tadi bisa katupnya, bisa karena hipertensi lama, ataupun dengan riwayat penyakit koroner sebelumnya, kayak gitu Dok. Iya, jadi seperti itu ya. Tidak selalu ya, jadi bukan itu jantung GCM enggak ya. Jadi intinya pembengkakan jantung tadi penyebabnya banyak sekali ya. Tidak, dan GCM tidak selalu bengkak jantungnya. Jadi seperti itu ya. Yang lebih bagus kontrol ya, nanti kan dievaluasi. Ya, Mas Triono Ananca. Sekarang ke Facebooknya dulu sebelum Instagram, Facebooknya dulu. Dari Mbak Wina ya, Mbak Wina Asri, assalamualaikum, waalaikumsalam Dok ya. Salam. Saya dengan berbagai jenis autoimun mohon izin bertanya apa gejala spesifik dari GCM dan jenis autoimun apa yang mudah bermanifestasi kena GCM. Nanti ini sudah ya. Saya pernah eko Dok, hasilnya ada disfungsi diastolik. Apa itu bisa memicu GCM karena saya penyintas autoimun ya. SLE, Sjogren, RA Dok ya. Sinusitis juga, ini punya sinusitis ya, kalau perlu bisa berat. Oke, silakan. Baik, ini Mbak Wina ya. Mbak Wina jadi gini, kalaupun penyintas ya, tetap kalau kontrolnya nggak ini ya Dok, bisa tetap ada resiko. Jadi karena ketika nanti dia imunnya berlebihan, responnya kan tetap bisa menyebabkan peradangan jantung. Nah nggak cuma jantung sih yang tadi Dokter Agus juga bilang, dari kepala sampai kaki ya Dok ya. Ya intinya tetap harus kontrol rutin karena walaupun penyintas autoimun tetap ada resiko seperti itu. Kemudian disfungsi diastolik apakah itu bisa memicu? Nah, kalau disfungsi diastoliknya tidak memicu ya, justru kondisi autoimunnya yang bisa menyebabkan GCM itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi itu Mbak Win ya, Mbak Winan. Jadi autoimunnya harus kontrol dengan baik. Dengan apa? Banyak udah pada tahu kalau penyintas autoimun biasanya saya pesan pokoknya berbahagialah dari stres. Itu penting ya, sangat penting. Dan hidup nyaman, nyantai ya, makan teratur, minum teratur, semuanya teratur. Kadang itu rutinitas yang membebani akhirnya menyebabkan akhirnya jadi flare ya. Autoimun kalau flare, nah itu nanti kan flare-nya setiap autoimun berbeda-beda. Kan kalau misalnya jenis yang RA nanti persendiannya sakit segala macam. Kalau yang Sjogren dia akan jadi tambah kering. Kalau yang lupus nanti dia akan yang target organ yang kena yang mana itu juga tambah berat. Jadi setiap autoimun punya flare-nya tandanya beda-beda ya. Hati-hati. Jadi yang jelas kalau yang tadi autoimun jenis yang menyeluruh sistemik dia bisa kena macam-macam, salah satunya dari jantung ya. Itu sendiri. Dari Mbak Rita Sefrianti ya. Dok, faktor risiko serangan jantung apa saja ya? Dan apakah yang berusia 30-an juga berpotensi kena? Ini bagus nih. Bagus. Jadi Mbak Rita gini, kalau dulu ada penelitian bahwa ada 6 faktor independen. Independen itu artinya ada satu aja itu udah beresiko, yaitu 1 hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia, jadi kolesterol tinggi. Kemudian kalau pria perokok nih ya, kemudian
kalau wanita sudah menopause. Dan yang keenam itu adalah riwayat serangan jantung atau meninggal mendadak di keluarga, tapi yang first relatif ya, misalnya bapak ibu saudara kandung tapi dia usianya muda. Misal bapak meninggal karena serangan jantung di usia kurang dari 45 tahun, ibu kurang dari 55 tahun karena serangan jantung ya. Itu berarti kita ada bakat genetiknya. Kita udah punya satu. Lah kalau kita combine dengan yang lainnya ya resikonya tambah tinggi. Umur sekarang nggak bisa dipatokan. Karena apa? Sekarang kan lifestyle changes ya, Dok. Iya. Gaya hidup orang tuh beda banget. Banyak usia 20-an yang udah ya mungkin ya kita juga ya kalau pas zaman sekolah juga dulu tuh, Dok, hidupnya nggak sehat sehingga muncullah itu yang tadi faktor risiko yang saya bilang. Atau juga kayaknya hidupnya sehat tapi ya qadarullah dia terlahir dengan struktur koroner, pembuluh darah koroner itu nggak kayak orang normal. Misalnya dia terlalu lebar, kita bilang aneurisma. Kalau aneurisma tuh aliran darahnya jadi gampang lebih lambat, terjadi sumbatan total. Nah kemudian orang hamil ada resiko dari hormonal itu. Jadi selama saya sekolah itu termuda saya pernah dapat serangan jantung tuh wanita 28 tahun. 28 tahun ya. Atlet Muang Thai, Dok. Oh, kenapa itu? Nah, ternyata dia pembuluh darahnya besar. Oh, bawaan dari lahir ya. Nah, ataupun yang kedua itu ibu hamil. Ibu hamil, lagi hamil nih 12 minggu. Dia serangan jantung bener-bener yang STEMI kayak gitu kan. Nah, itu kenapa? Ya ternyata hormonal dan tapi ibunya ternyata ada riwayat hipertensi. Ya, jadi mungkin kombinasi nih, dia udah ada satu faktor, ternyata hamilnya itu hormonalnya menyebabkan terjadinya sumbatan di jantung. Jadi sekarang faktor usia itu udah nggak jadi patokan ya Mbak, karena itu pola hidup kita berubah iya. kayak gitu. Kalau zaman dulu sih ya nggak ada apapun, nggak ada jajan, nggak ada mall, nggak ada nggak ada boba-boba itu, Dok. Boba nggak di mana-mana, gulanya terjaga. Nah, sekarang iya. Dulu kan paling pergi ke sawah, ke kebun, kemana itu lihat nggak ada yang, dan sehat-sehat semua, nggak ada polusi juga nggak. Ya. Merokok juga nggak begitu banyak. Ya memang ini pola hidupnya berubah, jadi menyebabkan resiko untuk terkena jantung memang meningkat ya, Dok, ya. Jadi hati-hati, tidak hanya ya semua usia sekarang kena, hati-hati. Ya. Ada gitu ya, dari Sarita. Oke, ini Wilson siang ya, Wilson pagi ya, Mbak Anu. Terus tuh Kusuma Nindya nih, Dok, kalau hipertensi apakah juga bisa memicu GCM nih tadi? Oke, kalau hipertensi sendiri enggak ya Mbak ya. Ya kan jelas GCM itu kan memang sel imun tubuh aja yang berlebihan. Kalau hipertensi tidak ada kausal langsungnya. Cuma kalau hipertensi bisa bikin sakit jantung ya bisa banget, bisa serangan jantung, bisa gagal jantung seperti itu. Jadi tetap dikontrol tensinya. Iya, jadi Mbak Restu ya, Restu Kusuma Nindya. Jadi memang tadi betul ya, hipertensi enggak ya. Nah, meradang tetapi membuat jantung jadi bengkak, jadi sakit, jadi bisa ya, jadi gagal jantung tadi. Betul. Kontrol, yang penting dikontrol semuanya. Yang pokoknya ini kontrol semuanya, jadi bagus ya. Dari Ferry Agung nih, salam sehat dan berkah para dokter, perawat, seluruh hospital RCM dan pasien-pasien. Amin ya. Terima kasih ya Mas Ferry Agung ya. Nuridayati ini 136 nih, Dok, mau tanya, saya penyintas lupus dan pembengkakan jantung dan juga ritme jantung tidak bagus nih. Apa juga bisa kena GCM nih, Dok? Ya, tadi saya bilang lupus ya dengan jantung bengkak ya. Okay. Penyintas tetap ada resiko ya Mbak, walaupun dia penyintas, makanya tetap harus terkontrol. Kemudian, nah mungkin memang pembengkakan jantung dan irama jantung yang nggak bagus itu terkait mungkin pas dulu masih belum terdiagnosis autoimunnya, belum terkontrol. Memang kan responnya bisa membuat jantung itu membesar. Ya mungkin terjadi miokarditis tapi bukannya bentuk GCM yang ternyata masih ada sisanya dan mungkin gangguan ritme jantungnya bisa jadi karena strukturnya yang membesar, stretching sehingga muncul fokus aritmia atau fokus irama jantung yang tidak pada sumbernya. Kalau orang normal kayak kita ya, generator atau lokomotif listrik jantung kita tuh namanya SA node. Nah, kalau orang dengan jantungnya sudah bengkak, bisa muncul fokus-fokus lainnya bukan dari komandonya itu. Jadi, banyak komando. Benar. Akhirnya jantungnya bingung. Bingung. Oke, gerakannya nggak teratur. Iya, nggak teratur kayak gitu. Baris berbaris kan satu komando. Ya. Kalau ada 2-3 komando, nah baris bubar itu nanti. Jadi seperti itu aja paling gampang ya. Iya, benar-benar Dok. Baris berbaris bubar semua nanti. Ya jantungnya bingung akhirnya ada yang harusnya gerak, nggak gerak, yang harusnya tidak gerak, gerak. Lah gitu amburadul. Jadi ya pokoknya hati-hatilah. Ya, dari Ferry Agung nih, salam sehat. Oh sudah tadi ya Nurhayati sudah ya, nggak bagus, oke. Septi Haryati nih,
Dok, izin nanya, saya sering mengalami denyut nadi sampai 50 nih. Saya ada SLE, vaskulitis, apa itu GCM? Apa bukan? Nah, baik Mbak Seti. Jadi kalau denyut nadi sampai 50 di sini Mbak ada keluhan atau enggak? Nah, tadi kita bilang kalau denyut terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, kita harus cari tahu sumbernya masih normal atau enggak. Ya, jadi mungkin ketika memang ada keluhan, bisa kontrol dulu untuk kita follow up nih. Kita lihat rekam jantungnya, kita lihat echonya, apakah ini rendah yang masih dalam irama yang normal, ya tadi dari generator pusatnya, atau karena fokus yang lain. Nah, kalau karena fokus yang lainnya, nanti kita akan follow up lagi, apakah itu terkait. Nah, kalau terkait, mungkin bisa jadi itu memang miokarditis yang biasa, Mbak. Soalnya kalau GCM itu jarang pasiennya akan tenang-tenang aja, Dok. Tadi karena prinsip GCM itu worsening atau progresif penyakitnya itu cepat dan cepat jeleknya, ya gitu. Ya mungkin itu tipe yang miokarditis yang lainnya seperti itu, bukan yang GCM itu. Memang hati-hati ya. Jadi memang apalagi udah punya lupus ya. Tadi lupus kan salah satu yang autoimun yang sistemik ya. Jadi hati-hati. Vaskulitis juga ya, salah satu juga bagian dari autoimun atau bisa berdiri sendiri dan atau memang bagian dari lupusnya ya. Kalau udah nyampe lupus ada vaskulitis, kemungkinan miokarditis juga besar sekali ya. Jadi hati-hati. Dan hanya miokarditis tapi yang lain-lain, jadi timbul miositis, myoartritis segala macam bisa ya, Mbak Septi. Yang penting minum obat rutin ya. Nafisa Nafi ini, Dok, kenapa GCM kebanyakan dialami anak muda nih? Apakah pola hidup juga mempengaruhi nih? Ya. Baik, jadi gini Mbak Nafisa, kalau dari studi-studi yang kita baca, memang karena kebanyakan literaturnya dari luar negeri ya, karena yang sudah banyak mempublikasi itu dari luar negeri. Memang mereka karena jumlah pasien juga nggak banyak, mereka belum bisa menarik simpulan. Kenapa sih sering dialami oleh orang muda? Tapi mungkin secara logika saya aja, Dok. Ini kalau misalnya dia memang karena autoimun, otomatis kan jarang ya, Dok, orang autoimun yang apakah ada, Dok, yang baru muncul usia late 50-an gitu, Dok. Biasanya sering muncul usia jarang ya. Jadi memang usia-usia ini juga masih masalah pengaruh hormonal juga ya. Pengaruh hormonal. Jadi wanita udah pengaruh, kan teenage yang usia-usia belasan itu kan udah mulai hormonal, udah jalan, udah punya bakat, pola hidupnya mengalami perubahan tadi. Nah, bakat, perubahan, ada hormon, nah itu memicu autoimunnya keluar dan bisa memicu autoimun ataupun peradangan di semua baik jantung juga iya. Memang sih sebenarnya sih ada juga yang di usia-usia dekade 4, 5 sih ada, cuman jarang ya. Sjogren syndrome namanya, Sjogren syndrome memang dekade 4, 5, tetapi Sjogren syndrome pun juga di usia-usia dekade awal. Ini mungkin yang dimaksud dekade 2, 3 gitu ya. Jadi itu ya, jadi Mbak Nafisa Nafi mungkin paling kan memang hati-hati karena memang usia-usia muda ini usia-usia peralihan ya, usia muda. Jadi mengalami dari yang hormon belum stabil, jadi hormon yang mudah mulai hormonal ya. Kalau perempuan itu hormonal berjalan. Perubahan ini sekarang kan perubahan pola hidup banyak sekali ya. Dan anak muda sekarang kan ya mohon maaf kan banyak pola hidupnya yang lifestyle kan jelek ya. Nggak pernah kemana-mana, olahraga ya nggak pernah. Tiduran, makannya yang fast food, junk food. Gojek gampang, Dok, sekarang, Dok. Iya, ya pokoknya yang online itu kan bisa. Jadi mau apapun tinggal tunjuk di ini ya, jet terus nanti datang barangnya. Tetapi mungkin untuk wanita kayaknya nggak enak ya, dokter kok seneng gitu. Kan tetap seneng kalau datang ke mall sendiri langsung kan. Ini juga ada Mbak Mary seneng kan juga datang ke ini, ke mall sendiri kan, jadi enak melihat sendiri langsung. Jadi sambil jalan-jalan, cuci mata katanya. Tapi stres. Jadi itu ya, Mbak Nafisa Nafi ya. Terus juga tadi ada Mbak Nova Salma nih, salam sehat untuk Dr. Pram. Mungkin Mbak Nova kenal ini dengan Mbak Dr. Pram ya. Jadi itu ya. Oh, dari Mbak Dewi Nur ya. Ini yang MS yang tadi nih, Dok, MS yang lain lagi. Oh iya, ini MS sih. MS berarti multiple sclerosis ya, Mbak Dewi Nur ya. Jadi apa diperbolehkan vaksin ya untuk yang multiple sclerosis ya. Tidak apa-apa nih sekaligus untuk kita mensukseskan program pemerintah vaksinasi ya. Nomor 1, Dokter Pram sudah divaksin ya? Sudah 3, Dok. Ya? Enggak 4 ya, nanti tambah 1 double. Jadi boleh, jadi gini, penyintas autoimun boleh divaksin, tapi ada syaratnya, ya banyak ya. 1, harusnya terkontrol dengan baik dulu, ya. Tidak ada penyakit-penyakit yang menyertainya, misalnya ada flu, ya, ada misalnya peradangan yang lain itu ya jangan dulu lah, ada mencret, mutabera segala macam jangan. Jadi intinya terkontrol dengan baik. Itu boleh divaksin dengan
harapannya sih juga dengan obat-obatan yang minimal jenisnya dan minimal dosisnya. Itu harapannya adalah antibodi yang dihasilkan nantinya dari vaksin itu bisa terbentuk mendekati optimal. Walaupun sebenarnya untuk yang autoimun dengan ini mah agak sulit ya, karena kan obat-obatan juga menekan itu ya. Iya, Jadi, tapi tidak apa-apa, tetap vaksin ya. Apa-apa tanya vaksin, boleh vaksin ya. Boleh vaksin dengan syarat terkontrol dengan baik semuanya, dan harapannya obat-obat sudah minimal dosisnya maupun jumlahnya ya. Boleh vaksin. Mau vaksin apapun yang ada di Indonesia semua bisa ya. Mau dari Sinovac, Sinopharm ya, Moderna, Pfizer ya. Cuma untuk yang ini yang Mbak Dewi Nur ya, jadi itu boleh nanti, atau nanti datang ke saya nanti ya, nanti konsultasi. Oke, untuk yang terkait masalah vaksin pada autoimun ya. Dari Mbak Septi Haryati 10 nih, penanganan GCM biar tidak parah gimana dok nih? Nah, ini. Ya, penanganannya adalah tentunya setelah tegak langsung dimulai terapi imunosupresannya dok. Jadi dikombinasi imunosupresan dengan obat-obat kardiak protektornya. Jadi kalau dari studi yang di luar tuh yang namanya Kaplan-Meier-nya tuh grafik survival ke depannya bagus. Dia 80% meningkat daripada yang ya karena mungkin tidak terdiagnosis pasti GCM sehingga tidak diberikan imunosupresan dokter. Kayak gitu. Terus ya, gitu ya Mbak Septi, memang apapun ya tadi diketahui dulu penyebabnya. Minimal kan kita tahu penyebabnya dulu apa. Kalau memang dia sangat ditengarai adanya suatu proses autoimun ya kita kontrol autoimunnya dengan baik, insya Allah sih membaik. Kalau infeksi kita tangani infeksinya ya, jadi tergantung memang semuanya penyebabnya apa. Tapi memang tidak mudah sebenarnya untuk menangani GCM ini ya dok ya. Iya. Agak sulit juga nih untuk mendiagnosisnya sampai terkait itu kan agak sulit juga, dan butuh effort atau usaha yang besar ya. Jadi maksudnya kadang sampai sampai di biopsi juga ya. Agak sulit karena ya. Ini melanjutkan juga dari Alia nih, Alia Fatmawati nih, apakah GCM bisa sembuh total nih? Ini pertanyaan juga bagus. Bagus. Ya kalau ini yang saya pelajari yang di Helsinki ya Mbak ya, di Finlandia itu memang dari 36 pasien tadi, memang yang masih bertahan itu sekitar 24, di mana ya tadi yang 3 karena dia transplantasi jantung ya, yang sisanya karena dia sudah pasang alat pacu jantung yang di dalam, namanya ICD, plus terkontrol untuk terapi imunosupresan dan kardiak protektornya. Ya. Iya, jadi memang ya semoga memang agak sulit, memang karena datanya memang masih sedikit sekali memang ya. sedikit sekali, saya coba Jadi cari-cari. belum bisa di ini ya, jadi Mbak Alia kalau sembuh total, ya harapannya kalau misalnya gini, kalau misalnya ada penyakit yang mendasari atau sebagai penyebabnya, harapannya penyakit yang mendasari itu dikontrol dengan baik sih, mungkin bisa membaik juga GCM-nya. Cuman ini sequelae atau kecacatan ini yang sulit ditangani atau dikembalikan ke awal ya dok ya. Soalnya kalau namanya otot jantung maupun otot-otot yang lain kalau sudah mengalami kecacatan karena efek dari peradangan tadi, ya walaupun sudah terkontrol dengan baik, kadang ini kan tidak bisa pulih normal, tapi ya setidaknya komplikasi lebih lanjut bisa diminimalisasi ya, jadi dikurangi sekali ini. Jadi kan seperti itu ya dok ya. Nggak mungkin sembuh total sih sulit ya, karena namanya peradangan apalagi kalau autoimun susah sekali. Bisa namanya dikontrol dengan baik, itu aja. Kalau myokarditis yang general ya, yang bukan karena GCM itu memang bisa healing dok. Ya, tapi kalau yang GCM ini memang sulit khusus sekali. itu susah. Ini sangat sulit sekali nih. Memang ya semoga-moga kita terhindar dari ini semua. Mbak Winarsi nih, maaf dong ini nanya lagi, saya pernah mengalami aritmia nih jantung dan sering keluar keringat dingin nih dan kesulitan bernafas. Apa itu perlu diwaspadai terkena GCM dok? Ya. Saya umur 49 nih. Baik, Bu Wina, jadi mungkin lebih baik nanti kontrol, kita mau cek dulu, kita bisa pasang Holter ya dok ya, pasang Holter, jadi kayak EKG yang ditempel 24 jam bawa pulang, kita mau ngerti aritmia jantungnya itu yang tipe apa. Nah dari situ kita bisa mikir, oh kalau tipe yang ini kemungkinan murni kabelnya, atau yang ini ada gangguan di ototnya. Nah memang harus kita perlu follow up lebih lanjut untuk memastikan itu tipe yang mana kayak gitu. Gitu ya. Mbak Winarsi, nanti saya konsultasikan ke Dr. Pram ya. Dan apa nanti bisa ketemu di minggu depan atau minggu depannya lagi. Kan nanti di Muadi ya dok. Iya.
Ini biar nanti dievaluasi Dr. Pram bahwasanya ini apakah bagian aritmia ini kenapa kan? Kalau asal cuma mengobati aritmia sih ya mudah, tetapi yang penting adalah mencari kenapa aritmianya itu timbul, ya itu yang penting kan. Kalau cuma mengobati keluhan sih agak-agak gampang jadi ya. kan harus cari sumbernya. Jadi kalau istilahnya jalan jeglong di aspal, kalau nggak pernah di aspal cuma tempel biasa yang jeglong lagi. Jeglong lagi, betul sekali. Jadi memang itu ternyata yang lewat aja truknya besar-besar, akhirnya ya truknya jangan besar-besar kan gitu logikanya kan gitu. Mau ditempel 10 kali ya sama. Itu juga nanti sama ya. Jadi memang seperti itu ya. Dan ini kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Memang kita memiliki grup komunitas autoimun. Silakan tuh yang para penyintas autoimun, khusus yang penyintas autoimun yang boleh ikut ya. Jadi yang bukan penyintas, mohon maaf tidak usah ikut. Grup komunitasnya di nomor WhatsApp-nya ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini khusus komunitas autoimun, nomor WhatsApp-nya 0852 8206 2239 ya. Memang harapannya ini autoimun dan biasanya ditanya ini nanti punya hasil anak IF atau enggak, seperti itu bisa ditanya. Jadi jangan, enggak apa-apa. Jadi memang itu untuk memastikan bahwasanya nanti ini memang benar-benar penyintas. Karena kalau bukan penyintas ikut kan ya aneh, ya toh? Dan memang nanti untuk live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali nih di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kalau sudah dilihat diapain Dr. Pram? Jangan lupa diapain? Jangan lupa like, follow, and subscribe ya. Dan semua medsosnya Muardi, Facebook, Instagram, YouTube. Ya, jadi memang tidak ada hoax insya Allah, karena acara Saking Kopi Hangat ini kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan insya Allah sih tidak ada hoax dan boleh di-share ya, boleh di-share, boleh dilihat berulang-ulang, karena kan ini kan jam kerja ya, Dok. Jam 2 sampai jam 2 jam kerja, dan sambil itu ya. Rata-rata kan ya namanya orang sibuk semuanya. Kita nggak sibuk kali ya. Ini memang ya, ini kan juga sibuk untuk biar menambah khasanah keilmuan untuk semuanya kita ya. Jadi itu, dan memang tidak terasa memang ini sudah 1 jam selesai ya. Cepat sekali ya. Kalau kita ngomong lagi mungkin sampai jam 2 jam 3 ya. Dan yang terakhir ini Dr. Pram ini bisa menyampaikan sedikit pesan untuk Sobat Muardi maupun penyintas autoimun terkait masalah myokarditis ya, giant cell ini. Silakan, Dok. Jadi gini, mau saya simpulkan aja ya, bahwa apalagi teman-teman penyintas autoimun kan tetap ada resiko. Jadi mengenali diri sendiri itu adalah yang utama. Kalau misalnya memang ada keluhan yang dirasa nggak kayak biasanya nih, kok saya berdebar, kemudian kok sering pingsan, atau kok biasanya nggak sesek tiba-tiba sesek, ya itu nggak usah mendelay atau menunda-nunda untuk mencari atau konsultasi. Jadi lebih baik untuk dipastikan lebih lanjut, dan yang jelas dikontrol autoimunnya. Baik penyintas tetap hindari stres ya, Dok ya. Intinya hindari faktor-faktor yang bisa memicu flare seperti itu, dan tentunya tetap jaga kesehatan, karena nyatanya misalnya nggak GCM pun masih tetap bisa kena myokarditis yang karena infeksi. Nah, jadi hindari, tetap jaga kesehatan, apalagi di pandemi ini ya, prokesnya tetap, vaksinasi supaya nggak kena infeksi, mau infeksi COVID ataupun infeksi flu lainnya, karena tetap ada bentuk myokarditis yang related infeksi virus seperti itu. Jadi kayak gitu, Dok. Ya, yang penting terakhir jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan ada diabetes 3B tadi apa, Dok? Berbahagia dari stres, vaksinasi, dan 3B ya. Berdoa, beristighfar, dan bersedekah. Itu pesan saya biasanya seperti itu. Saya kemana-mana terakhir ngisi di Makassar atau di mana tuh saya mesti menyampaikan itu. Ya, jadi apapun ya itu terbaik lah. Kita namanya manusia berusaha ikhtiar ya. Nanti kalau misalnya hasilnya pun sampai kena sih ya, karena udah ikhtiar ya, tidak apa-apa. Tapi darurat seperti itu. Ya. Terima kasih Dr. Pram atas kehadirannya di acara Saking Kopi Hangat pagi hari ini, dan tidak terasa ini 1 jam sudah berakhir, dan kita nanti bisa bertemu kembali di minggu depan di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara Secangkir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto. Dan insya Allah kita bertemu dengan minggu depan dengan topik yang sangat luar biasa juga. Dan sekali lagi terima kasih ya. Mungkin nanti Dr. Pram bisa undang lagi. Dan kita teruskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat-sehat.